Iya Pak Yakub, bicara platform digital, artinya teknologi yang digunakan ini juga akhirnya menentukan seperti apa platform ini akan berlangsung nantinya. Lalu mungkin boleh dijelaskan teknologi seperti apa yang berada di dalam aplikasi perkara? Memang yang paling penting itu kalau dari sisi digital itu kan keamanan, Mbak. Tentunya semua konsultasi, apakah chat, voice call, video call itu adalah end-to-end encrypted. Jadi dari sisi lawyer dan klien hanya mereka yang bisa melihat. Dari sisi kami pun kita tidak bisa melihat sebenarnya apa yang mereka bicarakan. Karena itu kan ada asas kerahasiaan antara klien dan advokat. Kita juga sedang mengembangkan AI dan machine learning, artificial intelligence, tentunya ada dalam dua hal tentunya. Pertama dalam prosesnya, proses pemberian produk hukum ini dari konsultasi, dari pembuatan perjanjian dan sejenisnya, dan kemudian dari produk itu sendiri. Jadi kita sedang mengembangkan suatu produk di mana mungkin nantinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sebenarnya basic atau sering sekali ditanyakan, nanti mungkin yang dapat meresponnya tidak perlu lawyer. Mungkin nanti bisa AI dan mesin yang menjawabnya. Tentunya karena hukum ini adalah yang suatu industri yang sangat sensitif, dalam arti salah penggunaan satu kata aja artinya maknanya bisa berubah, bisa berbeda. Kami sangat hati-hati dan kami bekerja sama juga dengan banyak sekali pengembang teknologi-teknologi dan menurut kami memang riset dan development ini adalah salah satu industri atau sektor yang paling penting dari startup kami. Baik, bicara kejahatan cyber ini kan terus berinovasi dan keamanan data pribadi ini yang paling sering menjadi ancaman. Lalu dengan sensitivitas yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana Bapak bisa memastikan kalau memang aplikasi ini aman dari para cybercrime? Memang dari sisi pengembangan aplikasi kami, dari sisi security ini kita sangat menekankan ya, Mbak. Dalam arti proses quality control dan testing itu sangat panjang. Bayangkan, kami sudah memulai inisiasi ini dari 2020 pandemi. Tapi kami baru meluncurkan itu 2023. Di mana 2020 hingga 2021 akhir itu sekitar 1,5 tahun kami melakukan riset. Kemudian dari 2022 itu development dan testing. Testing ini sangat panjang, Mbak. Ada A/B testing, ada pen test juga, penetration test. Dan ini dari sisi sangat teknikal mungkin ini. Tapi kita sampai menggunakan, kita tes orang untuk ngehack aplikasi kita sendiri. Dan pernah gagal di awalnya. Sehingga kita benarin dulu. Sehingga akhirnya kita sudah lolos itu sendiri. Dan sekarang kami cukup yakin dan percaya bahwa memang aplikasi ini sudah siap dan kami jaga semua data informasi yang dimiliki dari sisi klien maupun advokat. Baik, mungkin boleh disebutkan kisarannya saja seberapa besar sih investasi untuk website dan juga aplikasi perkara ini? Investasi ya karena ini mungkin teman-teman di startup semua sudah pada tahu ya bahwa dari sisi development ini yang paling besar. Bisa dibilang mungkin 70-80% biaya kami ini khusus untuk di produk development ini, Mbak. Kalau jumlah ya lumayan lah, tapi kami yakin bahwa ini adalah perjalanan jangka panjang. Jadi kita tidak mau menjadi startup yang memang hanya kuat tahan nafasnya 1-2 tahun, tapi kami ingin bekerja sama dengan semua stakeholders juga untuk menjadi startup dan solusi sebenarnya untuk masyarakat dalam bidang hukum. Dan kami senang karena sudah mendapat feedback yang baik. Karena ketika kita lempar ini ke masyarakat, responnya sangat baik, ribuan konsultasi. Dari sisi lawyernya pun sudah ada 1.100 lawyer yang siap hadir dan memberikan konsultasi hukum. Jadi memang dari tahap awalnya kami optimis, Mbak. Baik, mungkin boleh jelaskan sedikit timeline-nya secara bisnis. Ini target-targetnya seperti apa? Mungkin untuk di tahun 2024 dulu, lalu untuk 5 tahun ke depan. Jadi di tahun ini memang ada 2 produk lain yang akan kita hadirkan, Mbak, yaitu paid consultation, konsultasi yang berbayar untuk hal-hal komersil. Yang kedua adalah pembuatan dokumen, legal forms. Ini juga sebenarnya akan menjadi gebrakan yang luar biasa, karena yang tadinya mungkin saya sendiri merupakan advokat yang membantu klien saya untuk membuatkan perjanjian, nantinya klien ini dapat menggunakan aplikasi kami untuk membuatkan dokumen-dokumen hukum tersebut. Jadi yang tadi prosesnya mungkin tektok bolak-balik untuk membuatkan suatu perjanjian itu bisa mingguan atau bulanan, nanti bisa dilakukan dalam hitungan menit, Mbak. Jadi perjanjian apapun, perjanjian pranikah, perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang,
yaitu salah satu yang paling banyak tadi sempat kita share, ini akan menjadi lebih mudah dan terpercaya gitu. Baik, mungkin ada timeline untuk return on investment-nya seperti apa kira-kira dalam 5 tahun ke depan? Tentunya kami berharap profitability ini kan menjadi suatu tricky subject sebenarnya dari startup ya. Ada juga yang sudah IPO, mungkin sedang rame, bagaimana tidak untung-untung. Tapi tentunya ini semua bisa disesuaikan dengan growth. Seberapa cepat kita mau berkembang dan seberapa cepat kita ingin mereinvest uang kita atau profit kita untuk menjadi produk pengembangan lagi. Jadi ini sebenarnya sulit untuk dijawab Mbak, karena ini selalu bergerak. Setiap tahun kita akan review produk kita, feedback yang sudah ada ke belakangnya, dan kita set timeline-nya, roadmap-nya 1, 3, 5 tahun ke depan seperti apa. Tapi yang harus kita komit secara internal juga adalah kita selalu menjadi suatu platform atau startup yang mengedepankan solusi. Kita tidak ingin menjual produk yang hanya keren, hanya FOMO, atau karena AI lagi naik kita coba AI. Tidak. Kita fokus kepada solusi. Apakah ini menyelesaikan masalah? Tidak. Dan puji Tuhan, produk kita telah menyelesaikan ribuan masalah yang real, dan kami harap produk-produk berikutnya pun tetap menjadi solusi untuk masyarakat. Baik, tadi Bapak sempat mention soal IPO. Apakah IPO ini sudah berada di dalam timeline perkara? Mungkin masih jangka panjang sekali ya, Mbak. Karena dibutuhkan juga tentunya dukungan dan support dari industri hukum secara umum juga. Tentunya seperti health tech atau mungkin ride hailing, Goto, Grab dan lain-lain, itu penggunaannya, pemanfaatannya di pasar sudah sangat tinggi. Sedangkan hukum ini kan masih banyak masyarakat yang perlu melek hukum. Jadi edukasi ini pun menjadi suatu tantangan bagi kami, dan kami harap bahwa semua stakeholders juga bisa membantu mendorong nih masyarakat untuk melek hukum. Baik, terkait dengan perkembangan teknologi, AI sendiri seperti apa perkara akan memanfaatkan teknologi ini? Ya, AI ini sebenarnya akan kita manfaatkan dalam proses dan produk. Proses itu dalam arti dari interaksi masyarakat menggunakan aplikasi kita hingga mendapatkan produknya itu, proses dari awal pendaftaran hingga tanya jawab dan lain-lain, itu sebisa mungkin nantinya akan kita introduce, kita akan incorporate AI di dalamnya. Namun AI ini kan juga sulitnya adalah AI ini harus berdasarkan dataset yang cukup. Sedangkan dataset hukum ini di Indonesia masih banyak sekali bolong-bolong. Mungkin tidak ada list atau suatu wadah yang mengumpulkan jumlah kasus pinjol berapa sih di Indonesia. Karena banyak sekali korban-korban yang mungkin tidak melaporkan kasusnya, 1. 2, melaporkannya dan diselesaikannya secara kekeluargaan. Dan itu tidak ada datanya. Ketika orang menyelesaikan, dimediasikan oleh Pak RT, mungkin tidak ada datanya. Banyak juga orang-orang yang menyelesaikannya mungkin di mediasi pengadilan. Nah, kalau pengadilan ada datanya. Dan ini kita apresiasi juga Mahkamah Agung tentunya bisa mengumpulkan ini. Tapi memang mudah-mudahan nanti ada suatu platform yang dapat mengumpulkan data secara online ini, sehingga kalau datanya sudah cukup, maka AI jauh lebih mudah untuk diaplikasikan, Mbak. Baik, Pak Yaakob tadi Anda sampaikan untuk aplikasinya sendiri ini sudah mulai dari November 2023, artinya sudah beberapa bulan hingga Januari ini. Sejauh ini seperti apa traffic dari aplikasi tersebut dan juga di website yang sudah launch di bulan Mei kalau tidak salah? Ya, trafficnya cukup di atas target kami, Mbak. Sekarang harian itu kita sudah dapat mencapai 200 konsultasi per hari. Dan kasusnya beragam-ragam. Yang sekarang terakhir-terakhir ini memang sedang marak juga pemerasan, penipuan juga, dan penggelapan. Dan tentunya banyak sekali juga yang kami sambungkan klien dengan advokat-advokat di daerahnya masing-masing. Kami sudah ada di semua kepulauan di Indonesia, Mbak. Di Papua, Sulawesi, Kalimantan sudah ada. Dan banyak juga memang klien yang mencari advokat di daerahnya. Kenapa? Karena mereka memang menganggap bahwa saya lebih nyaman dengan advokat yang mengerti kondisi hukum di lapangan di daerah itu sendiri. Karena tentunya beda-beda kondisi di Polda Jakarta dan di Papua mungkin beda. Di pengadilan sini sana pasti beda. Dan ini menjadi solusi juga yang tadinya mungkin
Harapannya adalah pemerataan dalam arti dari klien di Papua dapat berkonsultasi dengan lawyer SCBD. Tapi banyak juga yang memang mencari advokat lokal. Jadi ini memang salah satu kelebihan juga yang kami tawarkan dan mudah-mudahan dapat berguna bagi masyarakat. Baik, apakah perkara ini ada filter juga untuk bisa mendapatkan advokat-advokat yang benar-benar berkualitas juga di daerah masing-masing? Kan kalau tadi Bapak sampaikan ini tersebar di seluruh Nusantara, artinya banyak sekali sebenarnya yang bisa join ke perkara. Iya, memang kita dapat memfilter berdasarkan keahlian, apakah itu waris, pertanahan, perdata, pidana, dapat filter berdasarkan lokasi juga. Dapat juga sebenarnya kita lihat di situ kelihatan juga years of experience-nya. Sudah berapa tahun beracara, pendidikannya di mana, kemudian bio-nya juga kelihatan apakah saya lulusan mana, sempat kerja di mana, pengalamannya seperti apa. Itu semua akan dapat dilihat. Dan ini memberikan fleksibilitas sebenarnya. Karena lawyer yang bagus belum tentu cocok, Mbak. Jadi compatibility ini yang menjadi kunci. Yang ada juga klien yang mencari tidak perlu deh yang senior-senior, tapi kalau bisa pendidikannya di fakultas di universitas yang di daerah dia mungkin. Jadi dicari. Dan ini sudah terjadi banyak sekali, mungkin contohnya kasus-kasus untuk kaum rentan. Mereka mencari perempuan misalnya, mereka mencari lawyer perempuan yang memang fokus di bidang kekerasan seksual perempuan. Dan ini sudah terjadi. Dan kami juga senang dan bangga bahwa itu telah berhasil diaplikasikan. Baik, mungkin memang jalan yang panjang bagi aplikasi perkara ini untuk bisa menegakkan lagi hukum di Indonesia dan juga mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tapi secara konkret, target apa yang mungkin menjadi target utama perkara untuk tahun ini? Target konkret pertama kita ingin membuktikan bahwa demand-nya itu, minatnya itu ada, permintaan itu ada. Sehingga kami target untuk dapat di 2024 ini memberikan 20.000 konsultasi hukum, Mbak, melalui aplikasi kami. Mudah-mudahan tercapai.